Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Bapak dapat berjumpa lagi dengan kalian untuk pelajaran PJOK kelas 9. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani. Pertemuan awal kali ini yang kita bahas adalah manfaat dan prinsip latihan kebugaran jasmani. Untuk memulai kegiatan pelajaran ini, marilah kita bersama-sama berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Manfaat kebugaran jasmani. Latihan kebugaran jasmani secara teratur akan mendatangkan manfaat sebagai berikut. 1. Terbangun kekuatan dan daya tahan otot seperti kekuatan tulang dan persendian. Selain mendukung penampilan baik dalam olahraga maupun kegiatan non-olahraga. Yang kedua, manfaatnya adalah meningkatkan daya tahan aerobik. Yang ketiga, meningkatkan fleksibilitas. Keempat, membakar kalori yang memungkinkan tubuh terhindar dari kegemukan. Kelima, mengurangi stres. Dan keenam, manfaatnya adalah meningkatkan B. Prinsip-prinsip latihan kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh melakukan penyesuaian atau adaptasi terhadap pembebasan fisik yang diberikan kepadanya dari kerja yang dilakukan sehari-hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berlebihan yang berarti. Latihan adalah proses yang sistematis yang harus menganut prinsip-prinsip latihan sehingga organisasi dan mekanisme neurofisiologikal akan bertambah baik. Program latihan harus disusun berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Prinsip overload. Prinsip latihan overload adalah suatu prinsip latihan di mana pembebanan dalam latihan harus melebihi ambang rangsang terhadap fungsi fisiologi yang dilatih. Dalam melakukan latihan, porsi latihan harus bervariasi. Sehari-hari latihan berat dan harus diselingi pula dengan hari-hari latihan ringan. Yang kedua adalah prinsip konsistensi. Konsistensi adalah kontinu atau terus-menerus untuk melakukan latihan dalam waktu yang cukup lama. Untuk mencapai kondisi fisik yang baik, diperlakukan latihan setidaknya 3 kali dalam Yang ketiga namanya adalah prinsip spesifikasi. Latihan yang spesifik akan mengembangkan efek biologis dan menimbulkan adaptasi atau penyesuaian dalam tubuh. Yang keempat, prinsip progresif. Latihan secara progresif adalah suatu latihan di mana pembebanan yang diberikan pada seseorang harus ditingkatkan secara berangsur-angsur, disesuaikan kemajuan dan kemampuan atlet. Peningkatan beban latihan yang terlalu cepat dapat mempersulit proses adaptasi fisiologis dan dapat mengakibatkan kerusakan fisik. Kelima, prinsip individualitas. Sebenarnya tidak ada program latihan yang langsung cocok bagi semua orang. Masing-masing latihan harus dibuat yang cocok bagi individual, karena tidak ada 2 orang yang persis sama. Yang keenam adalah prinsip tahap latihan. Untuk peserta didik SMP kelas 9 atau MTS kelas 9 sebaiknya dimulai dengan dosis beban latihan yang ringan dan sedang. Semakin lama berlatih, dosisnya semakin meningkat. Untuk prinsip yang ketujuh adalah prinsip periodisasi. Periodisasi adalah program jangka pendek dengan berjangka dan bertahap atau C. Aktivitas kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan. Unsur-unsur kebugaran jasmani terkait kesehatan antara lain 1. Daya tahan jantung dan paru-paru atau kardiorespiratory. Yang kedua adalah kekuatan atau strong ya. Ketiga adalah daya tahan atau muscle endurance. Keempat adalah kelentukan atau flexibility. Yang kelima adalah komposisi tubuh atau body composition. A. Aktivitas latihan kekuatan. 1 adalah latihan kekuatan otot perut. Untuk melatih kekuatan otot perut kalian, kalian bisa melakukan cara yang tadi, yaitu sit up.
Untuk 2, latihan kekuatan otot kedua tangan, yaitu dengan melakukan push up. 3, latihan kekuatan otot punggung. Untuk melatih kekuatan otot punggung, kalian bisa melakukan yaitu olahraga berupa back up. 4, latihan kekuatan otot tungkai atau naik turun bangku, seperti itu. Saya lakukan berulang. B, aktivitas latihan daya tahan otot. Daya tahan otot adalah kemampuan otot-otot untuk melakukan tugas gerak yang membebani otot dalam waktu yang cukup lama. Latihan yang pertama adalah latihan daya tahan otot dengan lengan. Latihan daya tahan otot lengan dan bahu. Itu bisa dilakukan 2 orang ya. Yang satu memegangi kakinya, yang satunya adalah bergerak seperti mendorong traktor atau gerobak dorong, istilahnya seperti itu. Itulah latihan daya tahan otot lengan dan bahu. Kemudian kalian bisa melakukan latihan yang kedua, yaitu daya tahan otot tungkai. Seperti itu caranya. Ini push up, kemudian berdiri, push up, berdiri, itu caranya. Yang ketiga, latihan dan daya tahan otot lengan atau berpasangan. Ini bisa dilakukan ya menggunakan alat atau tidak. Kalau menggunakan alat biasanya menggunakan tali atau handuk. Kalau tidak menggunakan alat, ini kalian berpegangan kedua tangan dengan temannya. Nah, perhatikan gambar yang seperti itu. Perhatikan gambarnya ya. 4, latihan yaitu daya tahan otot lengan naik palang tunggal atau kita kenal dengan istilahnya adalah pull up. Itulah untuk melatih otot lengan. Demikianlah pembelajaran kita materi PCOK, yaitu tentang kebugaran jasmani. Semoga apa yang Bapak sampaikan kalian dapat memahami dengan baik. Bapak akhiri, sekian dan terima kasih. Salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.